diserap oleh tubuh dan seberapa cepat obat itu dibuang oleh tubuh. Jadi buat mereka itu hal yang penting ya, agar proses penyerapan obat oleh tubuh itu bisa berlangsung dengan cepat. Kemudian obat itu bertahan di tubuh itu dalam jangka waktu yang tidak terlalu cepat, yang penting cukup waktunya untuk bekerja untuk sesuai perannya ya, misalnya untuk meredakan rasa sakit, menekan pusat saraf, itu dia bertahan di tubuh dalam waktu yang cukup, tapi juga tidak terlalu lama, sampai pada tahap tidak terlalu lama, jangan kelamaan gitu ya, karena kalau kelamaan itu juga merusak ya, karena bagaimanapun juga obat-obat kimia yang dimasukkan dalam tubuh itu asing, sehingga dia tidak boleh terlalu lama di tubuh. Nah, proses absorpsi yang cepat, proses bertahan yang cukup untuk untuk bekerja seperannya, dan proses pembuangan yang cepat juga itu dipelajari dalam farmakokinetika. Dan ini perlu pengetahuan reaksi kimia ya. Cuma kebanyakan sih selama ini kita lihat di farmakokinetika itu kebanyakan proses tersebut ya, proses order 1 ya, dan proses yang sederhana sekali. Nah, kemudian yang jelas kinetika reaksi kimia itu sangat-sangat berperan di industri kimia. Selain berbicara tentunya utamanya dalam produksi, kalau kita bicara produksi, kita berharap reaksi itu berlangsung relatif cepat ya untuk menghasilkan produk. Kita nggak berharap reaksi kimia itu berlangsung 2 bulan, 3 bulan baru menghasilkan produk. Nah, jadi makanya katalis zat yang digunakan untuk mempercepat reaksi itu juga merupakan salah satu subjek primadona dalam industri kimia. Nah, dan katalis itu sifatnya adalah memaksa suatu reaksi itu mengambil jalur lain yang lebih cepat. Jadi suatu reaksi kimia itu dia punya jalur standar yang ditentukan oleh termodinamika. Kalau misalkan jalur standar itu ternyata lambat, maka kita harus membuat jalur lain yang dia itu lebih cepat. Entah dengan penambahan katalis atau dengan mengubah variabel termodinamika yang lain. Itu yang jelas kita berusaha ya untuk di industri kimia itu untuk mendapatkan produk secepat mungkin. Gitu. Nah, tentu saja kalau kita bicara tentang produk yang sudah jadi, misalnya berupa makanan atau kosmetik, kita nggak berharap produk yang kita hasilkan itu kemudian terdegradasi, jadi rusak, jadi busuk dalam waktu yang singkat. Nah, pada saat itu kita berpikir lagi bagaimana caranya untuk membuat reaksi kimia penguraian, fermentasi maupun pembusukan itu ya terjadi lebih lambat. Sehingga makanan lebih lama, kosmetik juga lebih lama bertahannya produknya. Nah, itu juga aspek kinetika ya. Aspek kinetika yang kita pelajari. Mudah-mudahan nanti insya Allah ya kita akan kedatangan gitu ya alumni yang merupakan kepala pabrik Otsuka ya, dengan memproduksi vokalis web, Soyjoy. Mungkin nanti dia bisa mengisi kelas ini menceritakan mengenai bagaimana mereka melakukan kontrol kinetika ya terhadap produksi ya. Tapi saya juga belum ngomong ke yang bersangkutan nanti materi apa yang akan yang bersangkutan sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan banyak berkaitan dengan kinetika ya. Tapi saya yakin sih materi apapun yang beliau sampaikan nanti tetap menarik ya, karena beliau anak praktisi di industri terkait dengan industri kimia ini. Oke. Kalau kita bicara tentang laju reaksi, laju apapun itu ya kalau kita bicara tentang laju ya, kita pasti punya bayangan bahwa hal tersebut berhubungan dengan waktu. Ya, laju sepeda motor, laju penguapan, laju pengeringan, itu semua pasti kita ada hubungan dengan waktu. Kita bicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan waktu ya. Walaupun tidak semua laju itu berhubungan dengan waktu ya, kadang ada juga kita bicara, misalnya saya ngomong gini ya,
laju perubahan tekanan terhadap perubahan volume. Jadi kalau saya mengubah volume, seberapa cepat laju perubahan itu terjadi, laju tekanan itu berubah. Jadi kalau misalkan volumenya saya ubah sedikit, terus tekanan itu berubah drastis, maka kita katakan laju perubahan tekanan terhadap laju perubahan tekanan terhadap perubahan volume itu besar. Tapi kalau misalnya volumenya sudah saya ubah besar-besar pun ternyata tekanan tidak berubah, maka kita katakan laju perubahan tekanan terhadap perubahan volume itu kecil. Nah, jadi laju itu sebenarnya bisa saja tidak berhubungan waktu. Tapi yang jelas laju itu selalu dua variabel ya paling tidak. Laju perubahan apa terhadap perubahan apa. Nah kebanyakan dari kita sih kalau bicara laju, image kita adalah perubahan sesuatu terhadap perubahan waktu ya. Contoh, misalnya sepeda motor. Anda bisa mengatakan sepeda motor itu lajunya tinggi, sepeda motor itu lajunya rendah. Kalau Anda bisa mengatakan laju sepeda motor itu tinggi, laju sepeda motor itu rendah, kira-kira perubahan variabel apa yang Anda lihat di situ? Saya manggil ini ya, Mbak Sarvina Ravinka Kusasi. Halo Mbak. Iya Pak. Ketika Anda mengatakan misalnya laju sepeda motor itu cepat, tinggi ya, laju sepeda motor itu lambat, kira-kira variabel apa yang Anda gunakan untuk menentukan bahwa itu cepat atau itu lambat? Besaran apa yang Anda gunakan? Apa yang berubah dari sepeda motor? Maaf? Kecepatannya. Kecepatannya. Tapi apa yang Anda amati? Misalnya Anda nggak bisa ngeliat speedometernya ya. Anda nggak bisa ngeliat speedometernya. Apa yang Anda lihat? Kalau suatu sepeda motor itu, oh ini cepat. Yaitu sepeda motor yang itu, oh itu lambat. Apa yang Anda lihat di situ? Waktunya mungkin Pak. Waktunya? Waktu seperti apa itu? Misalkan ya, Anda mengamati sepeda motor selama 3 detik. Selama 3 detik. Sepeda motor A itu, dalam 3 detik itu, Anda bisa katakan cepat. Sepeda motor B, dalam 3 detik, itu Anda bisa mengatakan itu lambat. Apa yang Anda lihat dari situ? Kalau misalnya waktunya sama-sama 3 detik. Jarak yang ditempuhnya. Jarak ya, jarak. Jadi, kalau misalkan dalam 3 detik, Anda bisa melihat motor itu berpindah dari ujung mana ya? Susah ya. Anda pernah masuk UB? Anda pernah masuk UB kan? Pernah masuk UB kan ya? Misalkan sepeda motor A dari jurusan kimia, dalam 3 detik ke fakultas MIPA. Maka Anda mengatakan, sepeda motor tersebut melaju dengan cepat. Kemudian dalam 3 detik, motor lain ya, dari jurusan kimia, itu cuma nyampe lab kimia analitik misalkan. Maka kita katakan dia lambat ya. Nah di sini kita membandingkan sebenarnya variabel jarak ya dengan variabel waktu. Kita bandingkan variabel jarak dan variabel waktu. Bisa juga kita melihat dari dari waktunya ya. Tentunya dari waktunya. Misalkan 2 sepeda motor untuk sampai ke fakultas MIPA dari jurusan kimia, berapa waktu yang diperlukan? Yang satu butuh 10 detik, yang satu butuh 1 jam misalkan. Kita katakan 10 detik berarti lebih cepat, 1 jam lebih lambat. Paling tidak kalau kita bicara tentang laju ya, ada 2 yang dibandingkan. 2 variabel dibandingkan. Nah, dalam kasus sepeda motor ini, kita membandingkan antara jarak, variabel jarak ya, besaran jarak. Kalau di fisika itu Anda bisa berikan dengan S ya. S, delta S, dengan waktu ya. Jadi perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Jadi perubahan jarak itu dari apa? Dari perubahan jarak sehingga lebih tepatnya sih perubahan posisi dari satu posisi ke posisi lain. Jadi delta S. Kemudian perubahan waktu itu dari waktu sekarang ke waktu akhir, delta T. Nah kita bandingkan antara delta S dengan delta T. Itu yang kemudian kita sebut dengan laju